Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan hakikat penelitian dan juga jenis penelitian. Ada banyak sekali kemarin jenis penelitiannya. Itu juga salah satu ada tugasnya ya. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan penelitian. Apa sih permasalahan penelitian itu? Penelitian itu akan dikerjakan jika memiliki suatu problem. Nah, problem itu, masalah itu akan dicari solusinya, harus ada solusinya. Jika suatu problem itu diteliti tapi tidak ada solusinya, maka itu bukan dalam hal penelitiannya. Jadi ikatan ini, 3 poin ini memang sangat penting sekali. Adanya problem ini akan diteliti dan kemungkinannya itu harus ada solusinya. Solusinya bagaimana nanti? Oke, lanjut saja. Masalah penelitian itu adalah suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Jadi masalah penelitian ini adalah suatu adanya perbedaan atau kesenjangan. Penelitian dapat dikembangkan apabila adanya kesenjangan dari yang seharusnya itu teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan suatu pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. Kemudian pertanyaan tersebut memungkinkan untuk bisa dijawab dan jawabannya itu lebih dari satu kemungkinan. Jadi bisa bermacam-macam jawaban dari satu problem atau masalah. Nah, untuk identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah fokus yang dipilih itu cukup esensial atau penting sekali, urgen, mendesak, dan juga bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan. Jadi identifikasi masalah itu harus memperhatikan 3 poin ini, yaitu apakah memiliki nilai penting, nilai mendesak, urgen, atau memiliki manfaat kegunaan yang lainnya. Permasalahan dalam penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah problem yang bersifat deskriptif, di mana untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan suatu fenomena tersebut, sehingga lahirlah penelitian deskriptif atau termasuk survei, penelitian historis, sejarah, dan juga filosofis. Kemudian ada problem komparatif, di mana problem ini membandingkan 2 fenomena variabel atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan dari suatu fenomena. Selanjutnya, mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Jadi adanya perbandingan fenomena. Kemudian yang ketiga adalah problem asosiatif atau korelatif. Nah, kalau korelatif ini adanya hubungan atau korelasi, di mana problem ini mencari hubungan antara 2 fenomena atau variabel. Problema korelasi ini ada 2 macam, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Kalau korelasi sejajar ini sejajar, setara gitu. Jadi misalnya contoh terkait dengan variabel, apakah ada hubungannya antara faktor kaya itu bisa membuat orang pintar. Nah, antara kaya dan pintar, misalnya kayak itu sejajar. Korelasi sebab akibat, apa penyebabnya dan dampaknya apa. Nah, semacam itu. Oke, lanjut, kita bahas lagi terkait dengan sumber-sumber permasalahan penelitian. Sumber-sumber permasalahan penelitian ada banyak hal. Yang pertama adalah berasal dari pengalaman pribadi, kemudian lanjutan atau perusahaan penelitian. Kalau pengalaman pribadi jelas kita selalu dapat masalah ya, selalu ada masalahnya. Kemudian untuk lanjutan atau perusahaan penelitian ini dimungkinkan mungkin kita sudah melakukan penelitian terdahulu awal, kemudian mau dilanjutkan. Nah, ini bisa diperluas lagi dengan sumber-sumber permasalahan yang baru. Kemudian adanya dari sumber kepustakaan, entah itu dari buku teks, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya. Ini bisa majalah atau koran atau komik, ya, itu bisa. Kemudian melalui forum pertemuan ilmiah dan diskusi, kemudian observasi atau pengalaman langsung dalam praktek, perubahan paradigma dalam pendidikan. Nah, ini mungkin bisa terkait dengan apakah karena kita pandemi ya, mungkin bisa
terkait dengan teknologi pendidikannya, penggunaan e-learning, daring, atau yang lainnya apakah efektif. Nah, itu salah satu sumber masalahnya bisa dari situ. Kemudian fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. Dan terakhir adalah deduksi dari teori atau mengupas teori, apakah teori ini benar, apakah hukum ini benar, apakah prinsip ini benar, nah, semacam itu. Kemudian masalah dapat dikatakan baik jika memiliki kontribusi ya, untuk pengembangan teori baru, untuk perbaikan metode, dan juga memberikan manfaat dan implikasi secara aplikatif atau terapan. Kemudian bersifat orisinalitas, jadi masalah yang diteliti memiliki kerangka konsep dan pendekatannya jelas. Kemudian pernyataan permasalahannya ada, yaitu pernyataan penelitian. Kemudian memberikan gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena yang terukur atau lebih variabel lah. Kemudian memiliki aspek kekayaan atau feasibility ya. Jadi masalah itu dapat dijawab, kemudian dapat dipertimbangkan waktu dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dimiliki, dan memiliki daya dukung, fasilitas, dan juga sumber daya. Nah, perumusan permasalahan penelitian ini sangat penting dan berpenting dalam menetapkan langkah awal, yaitu mengembangkan kerangka konsep, kemudian konsep ini kerangka konsep berlatar belakang, kemudian konseptualisasi dan operasionalisasi ini ada di kajian pustaka, jadi lebih ke teori apa yang mendukung permasalahan tersebut, kemudian desain penelitiannya bagaimana. Nah, prediksi keberhasilan penelitian itu yang pertama adalah memilih judul dan menuliskan tujuan penelitiannya. Setelah itu baru menilai orisinalitasnya dan plagiarismenya, mengandung plagiat atau tidak. Memilih masalah penelitian itu sebaiknya peneliti harus, ini yang harus perlu dikuasai peneliti atau dimiliki peneliti, yaitu memastikan apakah masalah yang akan dipilih itu sudah atau akan ada jawabannya. Kalau masalah nggak ada jawabannya, ngapain diteliti kan? Nah, semacam itu. Kemudian mempertimbangkan relevansinya atau adanya rujukan atau yang relevan dengan masalah, untuk mempertimbangkan manfaat teoritisnya sesuai prinsip hukum atau kajian pustaka yang digunakan, mempertimbangkan aspek aktualitas masalah, kemudian mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Merumuskan masalah penelitian dirasakan sukar karena satu, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana dan tujuan penelitian yang jelas. Jadi mengumpulkan data tapi tidak ada tujuannya, ya ngapain? Ya jelas sulitlah nanti menentukan masalah. Kemudian peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Ya, itu juga sulit. Peneliti meneruskan masalah peneliti dalam bentuk terlalu umum, atau masih umum sifatnya, dan juga ambigu. Nah, itu yang nggak bisa, sehingga nanti menyulitkan untuk interpretasi hasil dan membuat kesimpulan suatu penelitian. Kesalahan umum dalam perumusan masalah yaitu konsepnya belum matang. Nah, jadi perlu yang konsepnya belum matang. Apa sih yang mau kita teliti? Nah, kemudian gagasan yang ditawarkan belum akurat. Nah, jelas itu akan sulit dalam merumuskan masalah. Kurang memberikan kontribusi tadi ya. Kemudian ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisisnya. Jadi harus disesuaikan antara fenomena penelitian atau yang diukur itu dengan metode analisisnya. Nah, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian yang pertama adalah deskriptif, tadi sudah kita sampaikan untuk ada 3 ya. Yang pertama deskriptif, di mana berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Ini contohnya, bagaimana peningkatan hasil uang siswa SD, kemudian bagaimana taraf minat baca dalam belajar rata-rata per hari murid. Nah, ini deskriptif, lebih banyak penjelasan terkait variabel tersebut secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah komparatif atau membandingkan ya, lebih dari satu atau lebih satu variabel atau lebih. Yang pertama adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara siswa SMA yang mengikuti program bimbel dan belajar mandiri. Nah, ini ada perbedaan antara motivasi belajar dan hasil belajar, ada 2 variabel. Terikatnya, kontrolnya adalah yang program bimbel sama belajar mandiri. Kemudian adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa yang sekolah negeri sama swasta? Nah, ini perbedaannya ada.
Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Ini yang pertama adalah, adakah hubungan antara tingkat kekayaan dengan kecerdasan? Nah, ini hubungan simetris. Udah ada dua. Yang kedua adalah, adakah hubungan motivasi untuk sukses terhadap prestasi belajar siswa? Ini hubungan kausal. Dan yang ketiga adalah pengaruh antara kualitas kinerja dan loyalitas karyawan pelanggan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Ini adalah hubungan secara interaktif atau adanya timbal balik. Nah, ini contoh beberapa judul penelitian yang sesuai dengan permasalahan deskriptif, komparatif, asosiatif, dan pengembangan. Ini bisa kalian pelajari sendiri, ya. Selanjutnya kalian nanti tugasnya adalah membuat judul dan juga permasalahan, rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya. Jadi pilih rumusan masalahnya, jenisnya apa, deskriptif, komparatif, atau asosiatif, ataupun pengembangan. Kemudian kalian membuat perumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya. Oke, mungkin cukup itu materi kali ini. Tetap semangat. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Jadi ketika menjadi seorang guru, memang kita harus senantiasa memberikan nilai-nilai yang positif kepada siswa supaya nilai-nilai negatifnya itu mulai luntur. Oke, tetap semangat. See you next time. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.